Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kula panjenengan sedaya saged rawuh, saged hadir di dalam kegiatan kajian rutin yang dilaksanakan sudah hampir 2 bulan berjalan, dan alhamdulillah ini adalah akad yang ketiga. Jadi mengupas tentang tafsir isi kandungan yang ada di dalam kitab suci panjenengan sedaya, menika kitab suci Al-Qur'an. Alhamdulillah, mentor kula panjenengan yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muzamil MPD, dan tak lupa seluruh daripada jajaran Masjid Al-Hidayah, dari kepengurusan Masjid Al-Hidayah, tokoh masyarakat, dan juga seluruh jamaah masjid, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, dan juga anak-anakku, adik-adikku, generasi penerus bangsa kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini banyak yang hadir. Boten parang rame nggih. Nanti didengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz atau Bapak Kiai. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dan senantiasa kula menyampaikan dumateng panjenengan sedaya, monggo dikabar-kabarno, monggo disampai-sampaikno nggih dumateng tangga kanan kiri sahabat, yang tidak hanya di area masjid, di lingkungan masyarakat kula panjenengan, tapi yang di luar lingkungan dari sini juga boleh. Monggo disampaikan, dikabarkan bahwasanya di Masjid Al-Hidayah dalam setiap bulan di akad pertama dan juga akad ketiga ada kajian kolbu, ngeces awak kula panjenengan sedaya agar supaya kadar keimanan senantiasa tetap stabil, boten sampai drop. Jadi HP liku lek digawe terus kadang-kadang baterainya nggih ngedrop. Pramila ndak jauh beda dengan kula panjenengan sedaya, kadar keimanannya juga naik turun. Pramila melalui kajian-kajian yang diadakan di masjid menika, harapan kula panjenengan sedaya mudah-mudahan betul barokah, betul manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah nopo ikhtiar kula panjenengan sedaya mangke saged sumrambah, atau artinya memberikan barokah berkah dumateng leluhur-leluhur kula panjenengan sedaya, pendiri-pendiri masjid yang sudah kapundhut kalian Allah, dan insyaallah mangke barokah nyampe dumateng para ahli kubur kula panjenengan sedaya. Jadi ini seneng anak putune derek ngaos. Mekaten saking kula menawi wonten kirang kathahipun atur kula, wonten salah atur kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Lajeng mangke langsung mawon acara inti dipandu atau dipimpin oleh guru kula panjenengan sedaya Al Ustadz Kiai Haji Muzamil MPD. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul khosoh tiang sepah kita sedaya, leluhur kita, masyayikh, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita, hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat, hajat agama dikabulkan oleh Allah. Semua yang hadir
beserta keluarganya ditakdirkan menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia dunia akhiratnya, barokah keluarganya, barokah rizkinya, barokah anak turunannya, barokah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Afdhalu dzikri wa lamanahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul qayyum la yamut. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodong salam, kodong kates. Yang menjawab salam saya doakan sukses. Kodong salam diuntal wahyu. Wonten tak kodong salam diuntal wahyu. Kodong salam dipangani wahyu. Yang menjawab salam kelihatan tambah ayu. Ini ayunya ayu tahun 45 ini. Godong salam, godong kentang. Semoga yang jawab salam semuanya lunas utang. Sing teriak kami ini banter paling kata utang. Alhamdulillah Pak RT ini. Selamat datang, selamat malam Bapak RT, semoga panjang umur, sehat walafiat. Tambah keren Pak RT nya. Godong salam, sandingi jajan berubi. Yang jawab salam semoga ganteng rabi. Yang belum rabi semoga cepat rabi ya. Yang sudah rabi semoga tambah kasih sayang dan cintanya sehingga gak rabi-rabi mana. Allahumma sholli ala Muhammad.
dibikin rileks santai deh. Walaupun kalau ngaji tafsir bukan berarti tafsir nyel botan. Jenengan yang 90 saya tuh ahli gurau dengan jemaah saya di mana-mana. Senang guyonan di mana-mana. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim lana bil khair. Yang kami hormati, kami muliakan para sepuh bini sepuh, wabil khusus Ketua Takmir Ustadz Sugi, Ustadz Agung, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak RT, terutama yang kami hormati penyandang dana Bapak Wakapolres Jombang, Bapak Hari Darmawan. Mudah-mudahan beliau yang sangat Bapak Hari Kurniawan, mudah-mudahan beliau yang sangat mensupport, diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam semua urusannya, diberikan kelancaran, kesuksesan, keselamatan oleh Allah. Dan kita yang hadir malam ini, alhamdulillah, saya sengaja malam ini tidak melanjutkan ke tafsir dulu. Sebab nopo nggih. Jenengan Masya Allah malam ini sangat beruntung. Sebab saya yang mewakili niatnya. Kenapa? Karena malam ini, ngapunten, ini banyak belum diketahui oleh umat Nabi Muhammad. Karena malam ini adalah malam Nuzulun Nuri Muhammad. Turun nurnya Nabi Muhammad malam ini. Jenengan sangat beruntung hadir malam ini. Nurnya Nabi Muhammad Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan yang lainnya. Laula lama khalaqtul aflak, kata Allah dalam hadis qudsinya. Andaikan aku tidak ciptakan engkau Muhammad, aku tidak ciptakan planet-planet dan seisinya ini. Jadi Allah ciptakan seluruh makhluk ciptaannya itu bersumber dari nur Nabi Muhammad. Dan Allah ciptakan Nabi Muhammad, Allah turunkan ke dunia nur Nabi Muhammad ke jasadnya Sayyid Abdullah bapaknya. Allah turunkan nur Nabi Muhammad ke jasad tubuhnya Sayyid Abdullah, lalu mengalir ke rahimnya Siti Aminah itu malam ini. Makanya subhanallah, saya niati mengagungkan, memuliakan turunnya nur Nabi Muhammad. Pulau mewakili niatnya jenengan semua. Dan dengan kita mengagungkan, dengan kita memuliakan turunnya nur Nabi Muhammad 10 Rajab, jenengan diingat-ingat, dieling-eling turunnya nur Nabi Muhammad ke Sayyid Abdullah lalu mengalir ke rahimnya Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad itu 10 Rajab. Nek sakit ngapunten nggih, kalau bisa besok tolong berpuasa. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak sekali, termasuk ngapunten keturunan jenengan nanti akan ketularan menjadi orang sukses yang hebat bahagia seperti Nabi Muhammad. Bisa minta tolong, saya tidak mewajibkan, tolong besok puasa. Satu hari saja. Karena apa? Karena karomahnya, kalau istilah apa ya, kemandiannya Rajab itu ada di 10. Makanya Mbah Maimun Zubair usahakan puasa di bulan Rajab, terutama tanggal 10. Itu dalam kitabnya. Karena apa? Nur Nabi Muhammad Allah turunkan
pada malam 10 Rajab, sehingga sangat disunahkan untuk puasa besok harinya. Dan ketepatan, nah ini juga, dan ketepatan sekarang malam Senin. Artinya apa? Kalau haji itu haji akbar, Arafahnya hari Jumat, itu haji akbar. Nah ini turunnya nur Nabi Muhammad persis dengan turunnya dulu malam Senin. Berarti nurnya Nabi Muhammad artinya malam ini adalah malam turunnya nur akbar Nabi Muhammad. Nah, ini luar biasa. Sebab Rasulullah itu serba Senin. Jadi awal hamilnya Siti Aminah, awal hamilnya Siti Aminah, umminya Rasulullah Muhammad, itu 10 Rajab. Jadi Allah turunkan nur dari kantor ketuhanan menuju jasadnya Sayyid Abdullah, lalu mengalir kepada Siti Aminah, itu malam 10 Rajab. Jadi awal hamilnya Siti Aminah 10 Rajab. Kok jenengan berpuasa dalam rangka, kalau mau jenengan bingung niatnya, niat seperti apa yang saya niatkan, cukup Allah Maha tahu. Maka jenengan sedoyo yang berpuasa besok akan dikaruniai putra putri keturunan yang sangat hebat dengan barokahnya nur Nabi Muhammad. Tidak hanya putra putri jenengan, keluarga jenengan akan keciprakan nanti dengan barokahnya puasa nurnya Nabi Muhammad diturunkan. Nah, ini penting. Jangan sampai tidak puasa besok. Saya tidak mewajibkan, boten, usahakan berpuasa. Ustaz, saya capek, kerja keras. Semakin keras, semakin capek ketika berpuasa, semakin pahala besar diberikan oleh Allah. Karena apa? Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala menurut bagaimana kepayahan orang tersebut. Semakin payah, semakin lesu, semakin letih, maka semakin banyak pahalanya kita ketika puasa. Makanya beda orang yang berpuasa di musim panas dengan musim dingin, beda pahalanya. Sama-sama sehari 12 jam, lebih besar pahalanya puasanya orang di musim panas. Karena apa? Karena lebih capek, lebih haus. Jadi secapek apapun besok, kerja sekeras apapun, tolong usahakan puasa. Sampai tak pasah eman laku ini. Ini kalau bahasa Inggris timur. Ibu bingung ini bahasa apa, bahasa planet. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai nggak puasa, Bu, Pak. Betul. Kalau bisa yugo-yugo jenengan yang sudah mampu biasa berpuasa Ramadan, suruh puasa besok agar keturunan nur Nabi Muhammad. Subhanallah, malam ini tepat sekali. Makanya tadi apa kemarin saya telepon Utasuki karena khawatir libur. Saya iman soalnya malam nurnya Nabi Muhammad. Oh ya, tadi saya teleponnya beliau, alhamdulillah katanya masih tetap ada. Jadi malam nurnya Nabi Muhammad, diturunkan nurnya Nabi Muhammad malam ini, malam 10 Rajab, dan tepat malam Senin. Rasulullah itu serba Senin. Diturunkan nurnya Nabi Muhammad malam Senin. Dilahirkan Nabi Muhammad juga malam Senin. Tapi malam Seninnya bukan maghrib kayak gini, bukan isya macam ini. Malamnya menjelang subuh, sekitar jam 3. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad malam Senin, semua sama. Sak jam-jamnya sama. Nurnya Nabi Muhammad diturunkan malam Senin. Andaikan jam 3 malam, jam 3 malam. Lahirnya juga jam 3 malam sebelum subuh. Isra Mi'rajnya jam 3 malam sebelum subuh. Wafatnya Nabi Muhammad juga malam Senin, jam 3 malam sebelum subuh. Itulah kehebatan Rasulullah Muhammad SAW. Dan salah satu rahasia ini yang mau berusaha, yang mau jadi orang sukses. Kulo diijazahi langsung saking Kiai Kulo. Kiai Kulo itu salah satu deretan ulama terkaya di Jawa Timur, nomor 1. Asetnya banyak, cuma nyamar. Dawe Yai Kulo nggih, jenengan nanti kalau mau usaha nopo mawon, maksudnya usaha maisha, mau jual pentol, mau buka toko atau apa ya, itu usahakan bukanya hari Senin, tapi dengan catatan ojo Senin Wage. Nah ini ada rumusnya. Sebab apa? Semua itu ada kode alam.
ada kode akhlak. Jadi mau usaha, mau memulai usaha apapun itu hari Senin, tapi jangan Senin Wakil. Nah, maka itu salah satunya. Itu keberkahan mau nanam, mau cocok tanam, atau usaha-usaha yang lainnya itu hari Senin. Nah, ini kembali lagi, nurnya Nabi Muhammad itu Allah turunkan 10 Rajab. Jadi Rasulullah, umminya Siti Aminah niku hamil 10 Rajab itu awal hamil. 12 Rabiul Awal, jenengan hitung dari Rajab ke Rabiul Awal itu 8 bulan masuk ke 9 bulan 2 hari. Maksudnya 8 bulan masuk 9 bulannya sudah 2 hari. Jadi 8 bulan 2 hari. Jadi masuk 9 bulan baru Rasulullah dilahirkan. Persis sama dengan umat manusia, rata-rata 9 bulan. Dari Rajab ke Rabiul Awal. Jadi usahakan berpuasa. Satu di antara faedahnya di kuwau nggih. Terus di antara salah satu faedahnya orang berpuasa di bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man shoma yauman min Rajab saqahu Allahu syaraban ahla minal asal wa abyad minal laban wa at-tayyaba minal misk." Man shoma yauman, sinten tiyange sing gelem poso 1 hari min Rajabah, dari bulan Rajab, nggak usah banyak-banyak, 1 hari doang, maka jaminan yang Allah akan berikan pada umat tersebut, saqahullahu syaraban, Allah akan memberikan air minum telaga Rajab di surga, yang mana air Rajab itu ahla minal asal, lebih manis dari madu, wa abyad minal laban, lebih putih dari susu. Lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih sejuk daripada salju. Wa abyad minal misk, dan aromanya lebih harum daripada minyak misik. Jenengan masih timbul tanya, loh kapan dikasihnya Ustaz? Ngeten nggih. Nah ini, saya cerita salah satu guru besar saya, seorang waliullah. Ini paling males puasa sunnah. Males kalau puasa sunnah, tapi seorang wali. Tapi kalau bulan Rajab gak berani puasa walaupun 1 hari. Karena apa? Karena ngeten. Ketika umat manusia dibangkitkan dari hari kiamat, maka kalau kalian jenengan dibangkitkan dari alam kubur, habis dimatikan semua umat manusia, bangkit lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan oleh Allah seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai yang terakhir. Dan di padang mahsyar itu, ibu bapak, saudara-saudaraku, yang diinjak oleh kaki manusia bukan tanah liat, bukan lapangan rumput macam di dunia padang mahsyar, bukan keramik macam ini. Yang akan diinjak oleh manusia di padang mahsyar adalah besi panas, timah tembaga panas. Dan di atas kepala manusia 1 jengkal adalah matahari. Iya, tas panas, ibu panas. Di atas panas, di bawah panas. Belum lagi murkanya Allah waktu itu. Dzalikal yaum ghadaballahu ghadban syadida. Sabda Nabi, pada hari di padang mahsyar niku nggih, Allah sangat murka, marah sekali. Belum lagi suasana sangat mencekam, panas, manusia pada panik karena menghadapi suasana yang sangat panas. Dan waktu itu Allah Ta'ala sangat murka, marah luar biasa. Saking murkanya Allah sangat luar biasa, sehingga 124.000 nabi tidak ada yang bisa tersenyum, panik, ketakutan. Ini kok nabi? Nabi yang jumlahnya 124.000, semuanya ketakutan, semuanya panik menghadapi murka Allah waktu itu, gak berani. Apalagi macam kita, satu-satunya manusia yang tersenyum di padang mahsyar cuma Rasulullah Muhammad. Yang lain nabinya takut, mengkerat.
menghadapi murka Allah itu sangat luar biasa. Ketakutan para nabi. Belum lagi suasana cuaca panas yang begitu luar biasa. Tapi orang yang puasa di bulan Rajab, yauman, walaupun satu hari, kata Rasul, nanti akan dicari sama Jibril dan Mikail, dibawain air Rajab dari surga. Oh, ini umat Muhammad yang dulu puasa walaupun sehari di bulan Rajab, dapat jatah air Rajab 1 gelas, dan jaminannya tidak akan kepanasan di padang mahsyar dan tidak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Di padang mahsyar niku Bapak Ibu nunggunya itu ribuan tahun sidang di hadapan Allah. Di atas panas, di bawah panas. Tapi bagi orang yang puasa di bulan Rajab walaupun 1 hari, nanti akan sejuk karena dikasih minum 1 gelas air Rajab, dibawain oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ilani kulo mengajak, saya tidak mewajibkan, tolong puasa walaupun 1 hari, terutama besok. Paham maksud kulo ini? Emang itu di padang mahsyar tuh masya Allah sangat panas luar biasa. Nggak ada yang jual es sudah waktu itu. Alfamart, Indomaret udah pada tutup. Ya, nggak ada. Tapi bagi orang yang puasa di bulan Rajab, subhanallah, Jibril dan Mikail bawain dari Alfamart surga, Indomaret surga, dan tidak akan kepanasan kita setelah minum air Rajab, dan selamanya tidak akan haus. Subhanallah, itu ya. Itu salah satunya. Yang terakhir, salah satu faedah orang yang puasa di bulan Rajab walaupun 1 hari, Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang pelesiran. Jenengan setelah pelesiran, jalan-jalan, jelong-jelong, heling-heling, dan jalanan. Waktu itu Rasulullah dengan para sahabat lagi pelesiran jalan-jalan di Madinah dengan para sahabat yang lainnya, termasuk di situ ada sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Auf bin Malik, dan para sahabat yang lainnya. Ketika lagi enak berjalan, tiba-tiba terhentak berhenti Rasulullah. Tiba-tiba berhenti. Ya Rasul, kenapa jenengan kok berhenti? Ayo kita teruskan, ini perjalanan masih jauh. Sebentar dulu. Ada apa ya Rasul? Jadi melihat Rasulullah sangat kaget. Kelihatannya ada apa Rasulullah kok berhenti? Kok kayaknya kaget. Wahai para sahabat, saya mendengar ada tangisan yang sangat luar biasa. Tangisan dari mana ya Rasul? Di sini nggak ada rumah. Nggak ada rumah di sini ya Rasulullah. Tangisan dari sebelah kubur sana, ada orang yang sedang disiksa. Jadi waktu itu di pinggir jalan ada pemakaman umum dan ada orang yang disiksa di situ. Tangisannya kedengaran, Rasulullah mendengar tangisannya orang yang disiksa dalam alam kubur tersebut. Lalu Rasulullah mengajak para sahabat, ayo sebentar berhenti dulu, kita ziarah, kita doakan yang lagi disiksa ini, kasihan. Lalu masuk ke area pemakaman, lalu Rasulullah ambil pohon yang masih hidup yang ada bunganya, lalu ditancapkan. Nah, kan sampai sekarang jadi syariat menancapkan bunga atau pohon yang masih hidup karena bisa mendoakan atau mengistighfarkan mayit yang ada di dalamnya. Ditancapin sama Rasulullah pohon kurma yang masih segar ada bunganya. Lalu Rasulullah pimpin doa dalam ziarah tersebut. Ketika berdoa Rasulullah menangis, berderai air matanya, tidak sanggup dan tidak tega melihat umatnya yang sedang disiksa dalam alam kuburnya. Menangis Rasulullah. Semua sahabat mengamini. Singkat cerita, ya Rasul, jenengan kok sampai deras air matanya, menangis begitu luar biasa. Emangnya kenapa dengan ahli kubur ini ya Rasulullah? Ahli kubur ini sangat disiksa luar biasa oleh Allah. Lalu Rasulullah jawab, andaikan ahli kubur ini ketika masih hidup menyempatkan poso walaupun saktitan, walaupun 1 hari, niscaya Allah akan membebaskan dari siksa kubur. Ini salah satunya
manfaat orang puasa 1 hari di bulan Rajab? Terserah, di hari yang keberapa terserah. Yang penting puasa 1 hari di bulan Rajab. Kersane jenengan tanggal yang berapa terserah, terutama untuk besok. Turun jaga Nabi Muhammad. Jadi orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab, salah satu jaminan keutamaan dan faedah yang dia akan diberikan oleh Allah adalah orang tersebut bebas dari siksa kubur. Wah, ini bebas. Bagaimana bayangkan kalau kita disiksa dalam alam kubur sampai nunggu kiamat? Berapa ribu tahun kita disiksa dalam alam kubur, kalau kalau kita disiksa dalam alam kubur. Tapi bagi orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab, sudah dipastikan, dijamin kata Rasulullah, tidak akan siksa atau bebas dari siksa kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bulan Rajab niki nggih salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang nyempal piyambak. Yang 3 bulan, ada 4 bulan kan? Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan inna iddatash syuhur, sesungguhnya hitungan bulan indallah di sisi Allah, isna asyara syahran, ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 7 hari, dan dalam 7 hari itu Allah ciptakan langit dan bumi. Dan dalam 12 bulan itu tadi kata Allah dalam Al-Quran, arba'atun, ada 4 hurum yang mulia. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, gandeng. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini gandeng bulannya. Salasun syarkun, yang 3 gandeng. Wawahidun fardun, yang 1 nggak gandeng, nyendiri, nyempal ke belakang, bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan tidak masuk yang 4 ini. Saya yakin jenengan pasti bertanya dalam hati dan pikiran, loh kok bisa Ustaz, Ramadan paling mulia? Nah, pasti bertanya seperti itu. Ramadan itu tidak masuk kategori 4 bulan yang mulia yang disebutkan di sini, tapi Ramadan adalah afdhalus syuhur, paling utamanya bulan Ramadan, paling utama. Tapi yang mulia yang 4. Maksudnya apa? Di bulan 4 yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram dan Rajab ini, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan peperangan genjatan senjata. Kalau Ramadan Rasulullah sering perang, karena bukan bulan mulia, tapi bulan paling utama. Nah, jadi di bulan-bulan yang mulia yang 4 ini Rasulullah nggak pernah perang. Walaupun ditantang, tidak melayani tantangan. Khusus untuk ibadah yang sifatnya seperti sholat, zikir, 4 bulan mulia ini. Kalau Ramadan bukan bulan mulia, karena Ramadan tapi bulan yang paling utama. Ramadan itu justru Rasulullah sering perang, termasuk perang penentuan, perang Badar Kubro itu terjadi 17 Ramadan, ada yang mengatakan 14 Ramadan itu perang. Nah itu ya, jadi 4 bulan mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, gandeng, Selo, besar, Suro kalau bahasa Jawa. Terus yang 1 nyempal ke belakang, Rajab. Kalau Selo itu kata orang Madura tekepek, bulan tekepek, bulan yang kejepit oleh kedua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dijepit. Dia kok terus yang maksudnya niku bulan Dzulqa'dah, bulan Selo itu bulan apes. Padahal bulan mulia bukan apes. Bukan bulan apes. Bulan tekepek, bulan Selo. Nah, pun mekaten mawon, sementara apa yang saya terangkan, mari kita berselawat. Selawat berkenaan dengan bulan Rajab, ini termasuk sholat ulang tahunnya, sholat 5 waktu, itu bulan Rajab 27 Rajab atau Isra Mi. Sholli wa sallim daiman ala hamada, sholli iman ala hamada wal ali wal ashabi
Biman ala hamada salli wa sallim iman ala hamada wal ali wal biman qad wa'ada wal ali wal ashab biman sayang sungguh sayang orang tampan tak sembahyang sayang sungguh sayang orang tampan tak sembahyang Nabi Yusuf tampan tapi rajin sembahyang Nabi Yusuf tampan tapi rajin sembahyang Sholli wa sallim iman ala hamada Sholli wa sallim iman ala hamada wal ali wal ashab biman qad wa'ada wal ali wal ashab biman qad wa'ada sayang sungguh sayang eman sungguh eman wong ayu gak sembahyang Siti Fatimah ayu tapi sregep sembahyang Siti Fatimah ayu tapi sregep sembahyang Sholli wa sallim iman ala hamada Sholli wa sallim iman ala wal ali wal ashab biman qad wa'ada wal ali wal ashab biman qad wa'ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekian mungkin ada yang dipertanyakan malam ini, monggo terus dari saya. Harus puasa kita, tapi satu hal kita tuh sakit, terus gimana? Misalnya seperti asam lambung kan nggak boleh telat makan gitu loh. Jadi saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kampung riyen Mbah Haji Hasan. Ibu-ibu sing badhe taklet monggo gratis mboten bayar. Kabel. Monggo terkait bulan Rajab keistimewaane angsal di luar tema bulan Rajab nggih angsal. Monggo terserah nopo sing dadi keluh kesah panjenengan sedaya ditakokno. Mboten napa-napa. Ustaz kok duweke gak duwe belas iki apa ben duwe dhuwit. Angsal. Monggo ditakokno. Nggih. Monggo. Sinten sing badhe taklet monggo adik-adik anak-anak ditanyakan. Dimiati. Pun suka-suka nah. Lha kok wakil aku to Mbak. Bu Iti, ditakokno, ben oleh jodoh ya apa Ustaz carane? Amalane napa? Ustaz Dawati sing ijo-ijo. Yo. Monggo. Nggih.
Oh, nggih. Oh, disampaikan besok itu 10 Rajab, jadi istimewanya di bulan Rajab. Angsal, nggih. Angsal, nggih. Nggih. Biasanya awal. Nggih, biasanya 10 dino. Nggih. Monggo sing badhe tanglet monggo di luar tema bulan Rajab nggih, anto. Mungkin terkait bab salat, terkait bab wudu, mboten napa-napa. Ustaz wudune lek kliru sikil kiwa dhisikan ya apa? Mboten napa-napa. Pak Rahdian mungkin mewakili kanca-kanca badhe tanglet. Ustaz Samsudin. Nggih Ustaz, niki dikengken Pak Ustaz Suki niku mawon. Bulan Rajab niku bulan Gusti Allah. Lah bulan Gusti Allah niku kula panjenengan dikengken puasa salah satunya. Ajeng nggih wau pun dijelasaken nggih istimewaan di bulan Rajab nggih. Tak opo ki? Ndi wong. Nggih. Nggih Ustaz. Ngeten. Seumpami panjenengan wau sanjang ruhnya ngapunten nurnya Rasul Muhammad SAW dukine malam Senin bulan 10 Rajab niku memang diceritakan kali para ulama ngoten nggih. Nggih, wonten kitab. Ngoten nggih. Diceritakan ngoten. Nggih, mugi-mugi keturunan kula panjenengan nggih wonten sing angsal ngoten. Amin, amin ya rabbal alamin. Ditakok opo mung kasih siap. Coba kula tertariknya karena boten. Dengan kula tertariknya tadi ada apa? Malam 10 Rajab, malam nurnya Rasul Muhammad SAW diturunkan niku mawon. Boten tanglet kula boten siap. Baji. Ajari sesuk rek Nggih. Dikongkon takut ta Pak takut. Nggih. Pak RT, oke, monggo. Bapak RT mah, Bapak Ketua RT kita nih, monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ngapunten Pak Ustaz, apa yang jenengan ceritakan tadi pokok dari bulan Rajab, bulan puasa Rajab. Yang saya pertanyakan, apakah tiap tahun itu pada bulan apa bulan Rajab itu, karena saya mungkin kurang memahami, dan apa pasti bulannya per tanggal berapa atau sampai berapa, atau per bulan berapa sampai berapa tiap tahun. Mungkin itu Pak Ustaz. Dan mengenai hukum-hukumnya mungkin nanti kita tanya lagi untuk istimewaannya tadi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan di luar tema ya Ustaz. Ini ibaratnya masalah mencari rezeki. Saya punya teman yang susahnya minta ampun, mencari rezeki sudah berusaha payah. Ini kita sebagai teman juga memberi solusi, tapi belum dapat rezeki yang kita harapkan. Itu gimana solusinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky. Monggo, yang mau tanya Pak Siran. Biasanya takut Pak Siran. Ojo takut belumbang mana? Wis jelas. Napa Pak? Wonten pertanyaan? Oh, Pak Agung, monggo Agung.
Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini yang saya tanyakan untuk bulan Rajab ini, untuk ibadah puasa, ibadah sholat atau yang sunatnya itu kan pahalanya luar biasa. Apakah untuk membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran itu pahalanya juga sangat luar biasa di bulan Rajab? Makasih Pak. Semoga Pertanyaan yang bagus ini. Yudi, monggo Pak Darto. Nah, ini monggo wong itu kok teko ya. Juga siap ya. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Mboten enten malih iki. Sinten? Oh, Bapi. Monggo Pak. Pun sungkan-sungkan mboten bayar. Mboten dipungut biaya gratis. Ini terkait dengan buka usaha yang disampaikan oleh Ustadz Muzamil tadi, bahwasanya dawuh ya dengan proses kalau buka usaha nopo kemawon atau bercocok tanam nopo kemawon dilarang Senin Wage. Nah, ini sing dipertanyakan kenapa kok tidak boleh Senin Wage? Apa harus diulang lagi? Kemarin kan bukanya Senin Wage. Siap. Sampun boten enten malih. Nggih. Setunggal Ustaz iki kanca-kanca kaya izin takok. Niki memang di luar tema. Kebetulan kita dalam bulan dekat ini kan menghadapi pemilihan pemimpin. Pemilihan pimpin pemilu, jadi di DPR RI, DPR pusat, bahkan presiden dan juga wakil presiden. Nah, yang dipertanyakan adalah apakah apabila kita mencoblos seseorang tersebut kemudian ternyata orang yang kita coblos tidak sesuai dengan angan kita, tidak amanah, artinya apakah kita juga terimbas akan dosanya? Karena kebetulan wis dicoblos karepe nggih sing terbaik, ternyata kok orangnya blesek. Nggih. Niku mawon mewakili dari kanca-kanca mungkin sungkan badhe takok kok pemilu kok dilibatno ini pertanyaan di agama. Karena saya rasa agama membahas Segalanya. Membahas segalanya. Jadi panduan kita adalah panduan Al-Quran, tuntunan hidup kita juga tuntunan Al-Quran. Mungkin ini terakhir pertanyaan, jadi kalau sudah tidak ada ditutup dan dijawab, nanti ditutup doa. Tidak ada lagi ya Bapak Ibu? Betul nonton ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, Abang, saya kan sakit, punya penyakit, gimana kan lambung, kasarannya dilarang puasa, maka solusinya Ramadan saja kalau sakit bisa ditunda atau bayar kafaroh. Kalau sakit macam tadi punya penyakit lambung apalagi subuh terus jenengan, maka bisa diganti dengan amal-amal soleh yang lainnya, tidak harus puasa. Jadi dengan banyak bersolawat pada Rasulullah, berkenaan dengan nur Nabi Muhammad turun itu buatan mau digantos dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Banyak berzikir, ngaji, solawat, diniati menghormat nur Nabi Muhammad diturunkan. Nggih sami mawon, karena memang uzurnya sakit. Nggih, paham nggih? Nah, nggih, digantos dengan amal-amal soleh yang lain, perbanyak solawat. Sakit ngaji ditambahi ngaji, perbanyak Fatihah pada Nabi Muhammad nggih. Nah, nggih. Terus yang kedua bagaimana pertanyaannya? Oh, nggih. Nggih. Oh, nggih. Oh,
Jadi puasa Rajab itu memang yang bagus itu di awal Rajab. Yang kedua lebih bagus lagi kalau memilih, yaitu ketika turunnya Nur Nabi Muhammad malam 10 Rajab. Dan sebenarnya apabila di 2 hari tersebut kita ada halangan atau apa, maka tetap boleh puasa di tanggal berapapun, yang penting masih di bulan Rajab. Itu kehebatannya bulan Rajab. Jadi dalam hadis Nabi, man soma yauman, barang siapa puasa 1 hari, tidak ditentukan tanggal berapanya, boten. Tapi berkenaan dengan nurnya Nabi Muhammad diturunkan, berarti ada pahala ganda, pahala sunnah Rajabnya dan pahala niat hormat Nur Nabi Muhammad. Nah, itu ada pahala ganda, ada tambahan. Kalau yang pertama juga sangat luar biasa. Kenapa? Karena malam pertama itu atau hari yang pertama itu adalah hari memulai, bahkan malam harinya, malam pertamanya Rasulullah jawab, man ahya awwalalailah min Rajab ghafarallahu ma taqaddam. Barang siapa yang menghidupkan, memuliakan malam pertama di bulan Rajab, semarak, senang karena masuk bulan Rajab, malam pertama disemarakkan, dimuliakan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang masa lalu, termasuk dilanjutkan dengan puasa besoknya. Jadi kalau masalah puasa ya pada intinya tanggal berapapun silahkan, tapi kalau besok ini ganda, karena juga diniati menghormat turunnya Nur Nabi Muhammad yang akan juga membawa keberkahan pada keluarga kita dan anak-anak turunan kita seperti Nabi Muhammad. Nah itu. Terus yang ketiga namanya? Yang ketiga tadi Bapak RT kita. Iya, tentang bulan bulan ya. Rajab. Bulan Rajab itu dalam hitungan Hijriah, jenengan tinggali kalender Hijriah. Di situ tidak sedikit kalender yang bersandingan dengan Hijriah, itu sudah pasti. Bulan Rajab itu kalau dalam Hijriah itu kan mesti bulan ke-7 ya. Kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, bulan ke-7, pitu. Dan tetap Pak RT, tetap bulan Rajab itu tetap dalam Hijriah ya bulan ke-7, dan bulannya 1 bulan. Kalau Hijriah itu beda dengan Masehi. Kalau Masehi ada yang sampai 31. Kalau dalam Hijriah itu kebanyakan 29 hari dalam 1 bulannya, jarang 30, apalagi sampai 31, jarang. Jadi hitungan Hijriah Rajab itu bulan ke-7 dan tetap perputarannya tetap 1 tahun. Dan kalau dengan Masehi tidak sama, mesti nggak sama. Kadang bulan Rajab ada di bulan Januari, kadang ada di bulan Aprilia tahun depan, tidak selisih, mesti berselisih. Nah, itu. Jadi bulan ke-7, pitulungan, pitu bulan Rajab. Nonton gitu Pak RT. Terus yang keempat tadi Pak Bro terkait dengan. Nah ini ada sejarah. Ini sejarah zaman Nabi, sangat persis apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Ini ada sejarah. Begini, dulu ada sahabat ya, berkali-kali usaha bangkrut terus. Itu ada dalam kitab tafsir. Berkali-kali sahabat ini bangkrut terus, sampai matur, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa Mas? Saya sudah berkali-kali ya Rasulullah berusaha tapi bangkrut terus, sampai saya banyak utangnya ya Rasul. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Ya baca selawatnya malaikat. Loh, bagaimana selawat malaikatmu ya Rasulullah? Loh, kamu nggak tahu? Boten sebenarnya nggak hafal, ya memang nggak tahu. Selawatnya malaikat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Niku selawatnya malaikat. Jadi oleh Rasulullah dikasih amalan, kamu baca ini kamu pasti berhasil, kamu akan sukses. Terus bacanya kapan ya Rasulullah?
kamu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, niku istilahnya selawat malaikat. Itu dibacanya sebelum jenengan melakukan sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh, tapi dibacanya sebelum jenengan sholat subuh, dibaca 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi. Ya itu 100 kali sebelum jenengan melakukan sholat subuh. Nah ini, jadi bukan setelah sholat subuh, tapi sebelum melakukan sholat subuh. Tapi sudah masuk waktu subuh. Nih, waktu subuh sudah masuk, jenengan apa sholat sunnah qobliyah dulu, dicampur sholat fajar, lalu baca doa itu baru sholat subuh. Nah, jadi kalau di masjid ngikuti jamaah bisa nutut ya bisa enggak bacanya, karena kan harus berjamaah. Jadi kalau posisi di masjid atau di langgar ngikuti jamaah enggak nutut, Ustaz cuma sampai 10 tadi baru sudah iqamah saya ikut jamaah, enggak apa-apa, nanti diteruskan setelah sholat jamaah subuhnya, tidak apa-apa karena istilahnya darurat. Nah ini paham maksud gue? Nah setelah sahabat ini mengamalkan ini salawat malaikat ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian kembali lagi ini sahabat ini kembali lagi. Assalamualaikum, ada apa? Gimana? Saya bingung sekarang ya Rasulullah. Loh bingung bagaimana? Bingung saking akeh duit karo mau taruh di mana uang saya ini. Saking banyaknya uang, saking banyaknya hasil. Saking akeh duit, saking banyaknya hasil yang didapatkan. Ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini selawat malaikat dibaca sebelum sholat subuh dikerjakan. Lah menawi saking Yai Abdul Ghafur yang ahli amalan-amalan Lamongan Sunan Derajat niku dapat ijazah amalan niki saking beliau, tapi ada tambahan, ada lebih komplit. Jadi selawat malaikatnya tadi dibaca sebelum subuh 100 gitu, dan baca setelah sholat asar baca gini subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 100. Setelah sholat asar subhanallah wa bihamdihi mawon subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 100 setelah sholat asar. Terus setelah sholat maghrib, jangan sama dengan sholat maghrib baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Jadi kalau setelah asar subhanallah wa bihamdihi mawon, setelah maghribnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Baru sebelum sholat subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nah niku ijazah yang dari Abdul Ghafur sehingga mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, tidak disangka-sangka, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Tapi bangga kerja misalnya. Ya kerja. Ini mau coy. Oke, sampun Bapak Blugi makin disampaikan jembatan sohibipun. Oh, tadi terlupakan Ustaz pertanyaan dari Pak Radian. Apakah ada ijma ulama terkait dengan turunnya Nur Muhammad di malam 10 tadi? Itu sangat valid, dan yang banyak tahu ya hanya kelas-kelas ulama, kelas-kelas besar macam Mbah Maimun ya, untuk mengetahui dan menjumpai kitabnya itu ada. Karena hal-hal seperti itu hal-hal yang memang sulit, dan mungkin ngapunten jenengan baru ada yang baru tahu tentang seperti ini. Ya, memang orang-orang kelas-kelas tertentu, wali-wali besar itu mengetahui, maksudnya dikasap, dibuka oleh Allah sehingga menemukan sejarahnya dalam kitab, lalu dibuka, oh ya benar ada. Jadi ada, ya sangat valid dalam beberapa kitab tarikh sejarah Nabi itu ya ada. Jadi ada runtutannya, memang ada runtutannya dari sejak awal hamilnya Siti Aminah turunnya diturunkannya dari rahim beliau. Jadi ada runtutannya
setelah begini-begini itu ada semua, sehingga nyampe Rabiul Awal 8 bulan 2 hari, kan 12 Rabiul Awal kan, berarti 8 bulan 2 hari, sudah masuk 9 bulan baru beliau dilahirkan. Oke. 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 Yang Tadi Pak Agung terkait muamalah, apakah pembacaan ayat suci Al-Quran? Oke. Apakah pembacaan ayat suci Al-Quran atau salawat atau kebaikan-kebaikan yang lainnya di bulan Rajab atau yang dimuliakan dilipat gandakan? Ya pasti. Di bulan yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Jadi otomatis. Jadi tidak hanya puasa. Jadi mungkin jenengan besok tidak berpuasa, entah alasannya apapun, maka sebisanya diganti dengan banyak baca bersolawat Fatihah pada Nabi Muhammad dengan niat menghormat, mengagungkan, mencintai diturunkannya dari Nabi Muhammad. Paham maksud gue ya? Jadi kalau memang tidak berpuasa atau dengan alasan apapun diganti dengan banyak bersolawat, diniati diganti dengan banyak baca Fatihah atau baca Al-Quran. Yang jelas yang mesti di bulan-bulan yang mulia kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya kemaksiatan juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Wonten. Nggih, sami. Sebut Pak Agung. Nggih. Tadi Bu Buti, Bakti terkait Ustaz Senin Wage. Senin Wage untuk mulai usaha. Terus terang tumbuhnya ini berawal dari sejarah Allah ciptakan tumbuhan tumbuh sehingga subur, tanaman-tanaman itu Allah mulai hari Senin. Terkait kita dengan orang Jawa, orang Indonesia, maka ada hitungannya juga antara dari Pon, Wage, Kliwon itu. Nah, karena kita orang Jawa, jadi kiai saya juga nganut Islam, juga nganut Jawanya. Jadi Wage itu dalam istilah Jawanya tidak baik hitungannya dengan hari Senin, tidak pas, tidak bagus, sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, semua kan ikhtiar. Nah, bagaimana kalau sudah kadung buka Senin Wage, apakah diulangi lagi? Diniati ulangi mana? Boten apa-apa. Bagus, sangat bagus. Karena saya sering kalau sadis cukup, tapi banyak orang mau memulai usaha ngajak kalau yang namanya saya kan memang istilahnya tempat peraduannya berbagai permasalahan umat gitu. Jadi saya bantu demi kemaslahatan umat juga, kan kasihan. Jadi diulangi mana sama halnya dengan mencari nikah. Boten apa-apa. Boten apa-apa. Diulangi mana boten apa-apa. Jadi nanti tambah bagus. Karena kiai saya itu terbukti ulama terkaya nomor 1 se-Jawa Timur. Sampun berarti ya, saged diulangi malih. Mangke lek diulangi ngundang jamaah. Persane Pak Yai dugi, ya didongani piye. Lajeng terakhir Pak Ustaz, pertanyaan dari kanca-kanca terkait kepemilihan pemimpin. Ya, ini terkait dengan pemilihan pemimpin, apa itu presiden atau DPR ya. Itu tergantung niatan kita masing-masing. Kalau niatan kita baik, yakin sudah baik terhadap pilihan kita, setelah jadi kok meleset, kok malah gak karu-karuan, maka kita sudah lepas dari tanggung jawab kita. Karena sudah kita meyakini baik kok seperti itu, maka urusannya dia, ketidakbaikannya dengan Allah kita sudah lepas. Untuk semacam kita dapat uang dari DPR, dari Japres, Kiai kula itu santai.
ambil saja, itu pesta demokrasi. Jeneng pesta ya bagi-bagi duit biasa. Tampani mawon, rezeki kok ditolak ya. Jangan sok kaya dong. Ambil aja. Jawabannya apa? Insya Allah. Mawon. Insya Allah bisa ya, bisa enggak nyoblosnya. Ambil saja. Memang pesta demokrasi. Jenenge pesta ya bagi-bagi duit, tutup duit. Ya JPN emang nggak apa-apa. Santai. Kalau kiai saya itu pendapatnya santai. Dikasih ya ambil, jangan ditolak. Disuruh milih, insya Allah, oten mawon. Insya Allah itu bisa ya, bisa enggak. Allah yang menentukan. Begitu, paham maksud kalau? Ustaz, tapi ini oleh setunggal semari ini. Kalau dua gimana Ustaz? Masa ya insya Allah dua kali. Tetap berapapun diambil insya Allah. Yang namanya insya Allah kan kemungkinan. Jadi, apa? Insya Allah, Pak. Jawab insya Allah. Yang namanya insya Allah itu kemungkinan bisa ya bisa tidak. Berapapun silakan ambil, tidak masalah. Walaupun ada ulama yang ketat itu uang kalau nggak pemilu nggak bagi-bagi. Ya untung ada pemilu ada bagian ya. Ketimbang nggak sama sekali. Nah itu pesta demokrasi. Ya namanya pesta ya berbagi-bagi ya ambil. Jawabannya insya Allah ngoten mawon. Endeng-endengan mawon. Jangan terlalu jangan terlalu apa ya, jangan terlalu apot, hukum terlalu apot. Kita bilang insya Allah aja sudah merasa senang. Yang ngasih itu insya Allah, berarti ada potensi gitu aja. Urusan iya dan tidaknya jeneng insya Allah Allah yang menentukan. Doa di Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah tidak surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin ya rabb lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liabaina wa liummahatina wa limashayikhina وللمعلمين والأصحاب الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga apa yang menjadi hajat dan doa dan cita-cita kami senantiasa Jenengan kabulkan ya Allah. Semoga semua yang hadir dan yang masyarakat di sini senantiasa dalam lindungan-Mu dan semua dalam keberkahan. Berkah dalam keluarganya, berkah dalam rizkinya, berkah dalam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi haqqil Fatihah. Syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Makaten saking kula nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu